pending order. Jadi harus bisa dan harus tahu, karena itu berhubungan dengan nanti teknikal. Itu disebut dengan pending order atau order tunda. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ini untuk mendapatkan harga sesuai dengan yang kita mau, yang cocok ya. Saya ilustrasikan begini ya, pending order itu begini. Misalkan saat ini harga telur ya, saya contohkan harga telur itu 25.000 misalnya. Dalam kondisi normal telur ini hanya bergerak di kisaran misalnya 22.000. Ini normal. Kemudian telur ternyata bergerak dari 22 menjadi 25.000. Sebagai seorang pembeli, saya mau beli. Saya boleh menawarkan harga dulu. Misalkan di Tengkulak A ini, atau di toko A yang menjadi langganan kita, harga 25.000. Kemudian kita melihat karena harga ini sudah tinggi, mungkin ya kita anggap harga ini tinggi, kemudian orang sudah pada menahan diri untuk tidak membeli telur karena harganya tinggi. Dari melihat kondisi yang ada, maka saya bisa menawarkan harga di bawah. Jadi saya bisa membuat satu penawaran. Saya akan beli jika, kalau dengan jika ini, maka ini masuk kategori pending order nanti. Jika harga 23.000 misalnya, saya akan beli jika harga itu 23.000. Dengan demikian saya menawarkan harga lebih murah dari harga yang saat ini, yakni 25.000. Kemudian saya naikkan dari harga normal ya, saya naikkan 1.000. Seandainya harga nanti turun bergerak di harga 23.000, maka order saya baru kena, sehingga saya baru beli. Ternyata harganya 24.000, berarti harga yang saya sepakati tidak tersentuh, maka saya tidak jadi beli misalnya gitu. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan buy limit. Membeli dengan harga di bawah harga yang saat ini running, atau menawarkan harga dengan harga di bawah harga running yang saat ini. Jadi kalau mau menawarkan harga atau kita mau order dengan harga di bawah harga, maka disebut dengan pending order by limit. Yang gampang begini ilustrasinya. Saya kasih harga di tengah. Ini harga pasar. Ya, harga di pasar misalnya 50.000. Atau kalau tadi 25.000 ya 25.000 yang biar tidak beda jauh. Ini harga running, harga pasar, harga running, harga berjalan saat ini 25.000. Nah, di bawah kan berarti ada macam-macam harga. Di bawah berarti ada 24, 23, 22 dan sebagainya. Kalau kita beli ya, menawarkan beli di sini atau buy di bawah harga ini, maka disebut dengan pending order by limit. Pending order by limit. Kita menawarkan harga dengan harga lebih murah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti dia tersentuh, maka perhitungan saya nanti kalau dia naik lagi, harga yang kita dapatkan harga murah, kemudian bergerak naik, kita bisa untung. Kemudian ketika kita menawarkan yang di atas, saya mau jual, ini misalkan di bawah, saya mau beli dengan harga di bawah 25.000, misalkan 22.000 atau 23.000 tadi ya. Jadi saya order tunda beli, atau saya menawarkan harga ketika harga itu anjlok di harga 23.000,
saya baru beli. Kalau tidak turun di harga 23.000 tidak jadi beli. Jadi saya tidak rugi. Nah, bedanya dengan yang eksekusi langsung dalam trading kan ada jual dan beli, ada buy, ada sell. Kalau kita langsung tekan sell atau buy, maka harga didapat harga ini. Kalau kita langsung tekan sell di sini, maka kita dapat harga juga di runningnya ini. Kemudian kalau eksekusi langsung ini, begitu kita entry, yang kita dapatkan selalu minus, kena spread, kena selisih harga jual dan harga beli, sehingga pasti minus. Di awal langsung minus. Ketika dia bergerak nanti berbalik, ya minusnya tambah banyak. Nah, bedanya apa dengan pending order? Jadi yang dibahas tadi, yang ditanyakan tadi namanya pending order ini. Ya, pending order atau order tunda. Namanya pending order atau order tunda. Ada 4 macam, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Jadi ada stop, ada limit. Fungsinya tadi, yang pertama limit. Limit ini order kita mengharap harga itu berbalik. Ini mengharap harga memantul. Kalau stop ini mengharap harga lanjut. Mengharap harga lanjut. Nah, kita kembali ke limit tadi ya. Kita kembali ke contoh yang limit. Yang di bawah tadi buy. Saya akan order buy jika harga 23.000 ya. Saya menyepakati harga 23.000. Tidak menyentuh berarti saya tidak jadi. Kalau tidak jadi order berarti tidak rugi. Jadi harapan kita ketika harga ini turun menyentuh 23.000, tentu kita dapat harga lebih murah. Kalau seandainya nanti dia memantul kembali naik di harga 25.000 misalnya, maka kita sudah untung 2.000. Untung 2.000. Kemudian yang di atas, yang di bawah namanya buy limit. Yang di atas namanya sell limit. Oke. Misalkan di atas 28.000. Saya mau jual aset saya kalau harga itu naik 28.000. Kalau masih naik 26.000 saya tidak mau jual. Naik 27.000 tidak mau jual. Nah, perhitungan saya nanti akan menyentuh harga 28.000 atau naik 28.000 lah. Sehingga kalau nanti naik ke sana saya menghitung untungnya sekian-sekian gitu ya. Sehingga saya akan jual ketika harga menyentuh 28.000. Jadi harga ini sudah kita sepakati, sudah kita tentukan. Kita tentukan sendiri ya di mana harga itu nanti. Jadi pending order itu kita sendiri menentukan di mana kita menentukan harga itu. Nah, limit tadi saya contohkan yang di atas. Saya hanya akan jual ketika harga itu naik 28.000. Sehingga ketika naik di harga 28.000 baru saya order, baru saya transaksi. Harapannya apa? Harapannya dia kembali memantul turun lagi ya. Ketika dia naik menyentuh harga ini, tentu harapannya nanti memantul kembali. Ya, misalkan sampai 25.000 atau 26.000 tetap kita untung ya. Kita bisa dapat untung sampai di 25.000, untungnya 3.000.